Oke, di video tutorial kita kali ini kita akan membahas masalah position static dan relatif ya di CSS ya teman-teman. Oke, saya akan membuat contoh ya. Saya buat misalnya di sini saya buat 3 div ya. 3 div saya buat div class misalnya saya buat kuning ya. Kemudian ini saya copy saja. Copy, saya paste, kemudian saya buat hijau ya, hijau, kemudian yang berikutnya saya buat merah, kelasnya merah, kemudian saya gunakan style ya. Oke, kemudian di sini saya atur divnya. Itu saya buat, ini saya akan buat kotak ya teman-teman. Kotaknya itu kotak kuning, hijau, dan merah. Di situ saya buat width-nya itu misalnya 250 pixel. Kemudian height-nya 250 pixel juga. Selanjutnya saya akan beri warna kotak tadi yaitu dengan menggunakan kelas ya. Kelasnya itu kuning tadi ya. Maka saya buat background color-nya kuning. Kuning bahasa Inggrisnya yellow. Kemudian di situ kelas hijau saya buat background colornya green ya. Oke. Kemudian di situ saya buat merah. Merah saya buat background colornya red. Oke. Oke ya. Kemudian Ctrl S, coba kita jalankan open with live server. Nah, ini hasilnya. Saya rasa teman-teman sudah bisa membayangkan hasilnya ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kalau seandainya saya geser kotak yang warna hijau ini ke atas, maka saya buat biasanya saya buat itu margin top ya. Itu saya buat misalnya negatif 75 pixel. Ctrl S, coba saya perlihatkan. Nah, elemen yang ada di sekitarnya, kebetulan elemen yang ada di sekitarnya itu yaitu yang warna merah. Merah akan ikut naik bersama dengan kotak yang warna hijau ya teman-teman. Itulah kalau kita menggunakan seperti ini saja. Kalau saya geser misalnya saya buat margin ke kanan, saya geser margin left-nya misalnya 35 pixel. Coba kita lihat hasilnya. Maka ini tetap nempel ya. Kotak warna hijau akan tetap nempel dengan kotak yang warna merah. Jadi dia mempengaruhi elemen di sekitarnya. Untuk mengatasi tersebut, teman-teman bisa menggunakan secara default namanya. Kalau dia defaultnya itu posisinya static ya, static defaultnya. Jadi kalau kita buat seperti ini akan kembali seperti semula. Nah, kalau ingin merubah posisinya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya positionnya itu relatif terhadap keadaannya semula ya. Ini bisa kita buat posisinya relatif. Kemudian teman-teman bisa atur yang namanya topnya. Topnya itu bagian ke atasnya kita buat misalnya negatif 75 pixel. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman lihat hasilnya. Nah, elemen di sekitarnya itu tidak ikut dengan elemen warna hijau ini, kotak warna hijau ini. Artinya dengan menggunakan position relatif, maka kita bisa mengatur satu elemen sehingga elemen yang di sekitarnya tidak akan terpengaruh sama sekali. Dia tidak akan mempengaruhi sama sekali. Nah, seperti inilah, tidak terpengaruh dia. Dia tetap akan bergeser ke atas, sementara elemen warna merah ini, kotak warna merah ini tidak ikut bergeser ke atas. Kalau saya geser ke kanan, misalnya saya kasih, jadi ada top left ya. Top left misalnya 35 pixel ya. Ini saya kasih seperti ini. Bergeser dia ya. Ya seperti itu ya. Lihat bergeser ya teman-teman. Jadi relatif itu artinya relatif terhadap keadaan dia semula ini. Dia relatif.
Jadi dia sebenarnya keluar dari flow-nya ya teman-teman, jadi keluar dari flow-nya. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi bisa menggunakan position relatif. Top left, seandainya right ya, coba kita buat right ya, misalnya negatif 35. Nah, coba kita buat tadi leftnya positif 35, ini negatif 35. Oke, seperti ini bergeser ya. Kita naikkan misalnya negatif 65. Oke, coba kita lihat. Oke, dia kok right kok negatif ya. Right-nya coba 65 ya. Oke, tidak berpengaruh ya, berarti karena sudah ada left-nya, coba kita hapus left-nya ya. Kita lihat hasilnya. Nah, karena sudah tadi ada left-nya, jadi terpengaruh sama left-nya. Nah, kita hapus left-nya, lihat bergeser ya. 65 seperti ini. Nah, kalau kita sampai misalnya 105 seperti ini, maka dia akan keluar daripada flow-nya ke arah apa dia, makin habis kotaknya seperti itu ya. Nah, ini jadi bisa teman-teman gunakan positionnya top right, kemudian button left ya. Nanti bisa dapat teman-teman gunakan yang keempat, properti itu ya, top left right button left, top right button left ya, bisa teman-teman gunakan. Oke, saya hapus. Ini saya hapus saja ya. Nah, itulah tutorial kita kali ini ya teman-teman, membahas masalah tadi statik dan relatif. Semoga tutorial ini bermanfaat. Ikuti terus video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.